karena Yesus sertaku. Tuhan selalu pimpin aku dalam perjalananku. Lepaskan dari bahaya dan beri roti padaku. Meski takut aku rasa dan lemah jiwaku, air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya. Nanti kelak di negeri baru, aku hidup selamanya. Dalam surga negeri suci, dengan lagu yang merdu, aku selalu akan nyanyi. Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi. Tuhan sudah pimpinku. Doa buka oleh Ibu Srilina. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang hari yang lalu, dan khususnya sepanjang hari persiapan tadi, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan segala pelayanan kami dan pekerjaan kami, dan pada kesempatan yang baik ini kami berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui via online ini. Biarlah kiranya Engkau bersama-sama dengan kami, dengan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap puji-pujian dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dapat kami mengerti dan diterapkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau bersama-sama dengan kami pada saat ini, dengan segala kerendahan hati, biarlah kami memohon kehadirat-Mu, agar kuasa Roh Suci menguasai hati dan pikiran kami. Dengarlah permohonan kami dengan mengampuni segala dosa-dosa kesalahan, agar berkat-Mu dapat kami syukuri dan kami nikmati dalam kehidupan kami. Doa ini yang persembahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, pada saat yang indah ini, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan satu renungan yang akan disampaikan oleh saudari kita, Miss Deni. Baiklah, selamat malam kepada kita semua. Pada malam hari ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari buku Hidup yang Terbaik, pasalnya yang ke-15. Ini adalah bab yang baru, bagian yang baru, tentang judul besarnya itu adalah perawatan orang sakit. Ketika saya baca ini, perawatan orang sakit sepertinya kurang cocok gitu kalau saya membawakan, karena saya agak-agak jauh gitu dari dunia medis. Tapi dengan kuasa Tuhan, semoga saya bisa membawakan ini dan kita semua boleh mengerti. Di sini ada kutipan yang sangat bagus, mereka akan menumpangkan tangan di atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Dan judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah di kamar pasien. Mari sama-sama kita berdoa sekali lagi. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati kami, menjaga dan melindungi kami sepanjang aktivitas kami pada malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau juga boleh mengurapi lidah hamba-Mu ya Bapa, sehingga hamba-Mu boleh membawakan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sini dikatakan bahwa mereka yang melayani orang sakit seharusnya memahami pentingnya perhatian yang teliti terhadap semua hukum kesehatan. Jadi dikatakan semua yang melayani orang sakit, di sini khususnya adalah para tenaga medis. Tidak ada penurutan terhadap hukum-hukum kesehatan ini yang lebih penting daripada di kamar pasien. Tidak ada hal yang lain begitu tergantung pada kesetiaan terhadap hal-hal yang kecil di pihak
para perawat. Dalam kasus penyakit yang gawat, kelalaian yang kecil, yaitu ketidaktelitian sedikit saja terhadap keperluan-keperluan atau bahaya-bahaya, contohnya di sini adalah pernyataan rasa takut, kehebohan, atau sifat yang lekas marah, bahkan sikap kurang simpati, semua itu akan dapat mengubah keadaan antara hidup dan mati. Jadi di sini hal yang dikhususkan di sini adalah khusus untuk di kamar pasien. Jadi kita akan mempelajari apa saja sih yang terjadi di kamar pasien dan apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat, baik itu pasiennya dan juga khususnya di sini para perawatnya atau yang menjaganya. Di sini katanya kalau kelalaian sedikit saja itu yang tidak teliti, kita tidak teliti, misalnya saja rasa takut ataupun panik atau heboh. Jadi rupa-rupanya kehebohan saya jadi mengingat bagaimana waktu itu kejadian Oma Kim ya. Waktu itu ada kejadian yang kita nggak pernah ngelihat itu sebelumnya. Kita nggak pernah, ya biasanya Oma ya tidur-tidur aja gitu. Tapi ternyata waktu itu Oma ada busa gitu di dalam mulutnya. Dan pada saat itu memang kami heboh. Jadi kami nggak baca, memang kami belum baca ini sebelumnya. Kami heboh. Tapi puji Tuhan ya hebohnya cuma sementara sih, cuma sementara. Tapi kami bisa membayangkan kalau kami heboh terus-menerus, yaitu bakalan, di sini dibilang katanya, itu tidak dapat mengubah antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati itu tidak dapat terubahkan. Malahan di sini mengakibatkan seorang pasien itu akan cepat masuk ke dalam liang kubur katanya. Apakah mungkin kami, atau kita semua akan menjadi seorang pembunuh secara pelan-pelan? Nah, di sini dikatakan daya guna seorang perawat sangat bergantung pada kebugaran fisiknya. Jadi di sini dikatakan bagi kita para perawat ataupun kita yang merawat pasien walaupun kita bukan berprofesi sebagai seorang perawat, di sini dikatakan bahwa kita harus menjaga kebugaran fisik kita. Saya mengingat waktu zaman saya kuliah, waktu Master Guide, kami mengadakan perkemahan dan kebetulan di situ saya dipercayakan untuk menjadi seksi P3K. Tapi karena saya bukan dari latar belakang medis gitu, jadi saya minta tolong sama teman-teman saya perawat untuk bisa membantu merawat gitu, untuk membantu dalam seksi P3K ini. Saya orangnya nggak suka olahraga. Jadi saya yakin itu fisik saya memang lemah, dan memang sih saya ini lemah orangnya. Tetapi memang dibuktikan gitu. Kalau misalnya waktu itu kejadiannya malam minggu. Kemudian kalau misalnya hukuman itu pada hari Sabat kan nggak boleh tuh, karena kita hukumannya fisik seperti push up gitu. Jadi hukuman itu akan ditabung gitu. Dan pada saat malam minggu itu hujan. Dan CMG, calon master guide itu semuanya tuh pada capek. Jadi udah pada capek semua. Mereka suruh berdiri capek kan. Mereka berdiri capek, kemudian hukuman udah beratus-ratus push up, segala macamnya. Dan mereka juga belum makan sore. Jadi, dan saya juga, saya adalah orang lemah, dan pada saat itu juga hujan. Pada saat itu juga hujan. Jadi, suatu ketika, 1-2 orang dari teman-teman kami, calon master guide itu tumbang. Tapi seperti yang kita ketahui bersama bahwa saya ini juga adalah orang yang lemah juga. Jadi ketika pasien-pasien datang, ketika teman-teman saya datang itu, saya juga kelelahan gitu untuk merawat mereka. Saking lemahnya akhirnya saya jatuh, dan saya juga akhirnya yang harus dirawat gitu. Jadi di sini memang dikatakan penting kalau misalnya seorang perawat atau seorang menjaga pasien itu memang harus memiliki kebugaran jasmani yang kuat. Nah, mereka harus hadap keluarga pasien itu, sehingga melalui makanan dan juga kesegaran dalam lingkungan pasien itu, maka mereka akan terhindar dari penularan penyakit.
Kemudian di sini juga dikatakan kalau penyakit gawat sehingga memerlukan layanan perawat siang atau malam, nah di sini dikatakan yang menjaga itu jangan hanya 1 orang, tetapi sedikitnya harus dijaga oleh 2 orang perawat yang terampil. Jadi saya ingat kalau waktu papa saya sakit, kami gantian, saya sama mama saya, walaupun mama saya sih yang lebih banyak untuk menjaga papa saya, ataupun ada juga om saya gitu. Jadi kita gantian karena orang juga, penjaga juga butuh istirahat. Begitu juga waktu oma juga ya misalnya, itu kita juga gantian sama ibu, bapak, bintang, dan lain-lain. Oke, kemudian memang karena kita butuh beristirahat dan juga udara yang segar. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa untuk memperoleh kondisi yang sangat nyaman bagi pasien supaya sembuh, kamar yang ditempati itu haruslah besar, terang, dan menenangkan dengan ventilasi yang memadai. Kamar yang paling memenuhi persyaratan itu adalah di rumah. Nah, juga teringat gitu, isolasi negara lain kan mereka lebih memilih untuk isolasi di rumah gitu ketimbang isolasi di rumah sakit, karena ya juga dengan pikiran sih kalau misalnya rumah sakit nanti malah nambah sakit gitu. Tapi di sini dikatakan cukup di rumah saja dengan kita membuat satu ruangan yang benar-benar memadai. Bagaimana ventilasi udaranya itu harus dijaga sehingga sirkulasi udaranya juga akan berganti seperti itu, dan juga sinar matahari yang cukup juga harus diatur. Bahkan di sini dianjurkan kalau misalnya kita punya termometer, kita bisa pakai termometer itu sehingga kita bisa tahu dan kita bisa menstabilkan suhu udara dari kamar pasien itu. Karena kadang kalau misalnya kita tidur kayak gitu, orang yang menjaga karena udah capek gitu pagi, siang, malam ya rasanya gini-gini aja gitu, padahal belum tentu gitu suhu udaranya juga apakah suhu udara yang menyehatkan atau tidak. Baru setelah itu kita di sini dianjurkan untuk bagaimana memberikan makanan kepada pasien. Pasien tidak boleh dibiarkan menderita atau menjadi lemah karena kekurangan gizi. Jadi bagaimana kita bisa mengatur makanan itu? Saya luar biasa banget ini ya, perawat-perawat ini gitu bisa mengatur sedemikian rupa gitu ya. Dan kita juga bersyukur udah pernah datang pendeta Velar dan juga anaknya yang juga mengajari kita seberapa banyak nutrisi-nutrisi yang bagus untuk kebutuhan badan kita, dan juga ada Tantelin juga yang juga sudah memberikan seminar-seminar juga kesehatan, seberapa banyak kadar makanan yang diperlukan untuk tubuh kita. Bahkan kita harus membuat pasien itu bukan hanya tidak kekurangan gizi, tetapi pada saat mereka udah mulai sembuh, saya secara pribadi aja kalau saya udah mulai sembuh aja, nafsu makan kita pasti kan akan naik gitu. Nah, ketika nafsu makan kita naik, kita harus pandai-pandai untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasien. Karena pada saat masa pemulihan, di sini dikatakan dalam buku ini, bahwa belum tentu alat-alat pencernaan kita ini sudah pulih juga gitu. Jadi kita harus tetap membuat sedemikian rupa makanan-makanan yang cukup atau yang sesuai. Karena di sini ada bahaya besar. Jangan sampai menyebabkan cedera akibat kesalahan dalam mengatur makanan. Kemudian, di sini ada tugas-tugas para perawat. Para perawat dan semua orang yang bertugas di kamar pasien haruslah gembira, tenang, dan mengendalikan diri. Jadi saya juga ingat, waktu saya datang ke rumah sakit, waktu menjaga papa saya juga, ya udah walaupun saya sedih-sedih gitu ya, pulang ke Lampung atau waktu itu ke Jakarta juga, sedih memang, tapi pas kita masuk kamar pasien itu ya sebisa mungkin gitu kita harus membuat wajah kita tetap gembira gitu, dan jangan sampai beban kita juga malah jadi beban pasien itu juga. Saya juga bersyukur juga sih karena mama saya itu adalah orang yang pintar bohong gitu ya. Sebenarnya mama saya itu pasti sakit, pasti sedih juga gitu melihat bagaimana keadaan orang sakit itu, papa saya waktu itu sakit. Tapi ternyata mama saya itu bisa ya tetap senyum, tetap gembira, selalu menguatkan kita yang menjaga dan juga menguatkan papa saya juga. Begitu juga kita harus tenang katanya. Saya juga berpikir waktu itu kalau misalnya saya heboh, Miss Mawar heboh, Bintang Ellen juga heboh pada saat itu, tidak ada ibu dan bapak. Ya udah, pasti itu Oma kayaknya udah nggak ketolong lagi gitu. Kayaknya hari itu juga Oma nggak ada gitu.
Tapi kita bersyukur, ya kita ya harus legowo gitu, harus tenang, dan akhirnya kita bisa gitu untuk mengendalikan diri kita. Kemudian kan bahwa semua tindakan tergesa-gesa, kegemparan, ataupun kebingungan harus dihindari. Pintu harus dibuka dan ditutup dengan hati-hati. Iya, karena orang sakit itu juga sensitif ya. Jadi kita harus membuka pintu itu secara hati-hati. Bahkan seisi rumah itu harus dijaga tetap tenang. Kalau itu di rumah itu jaga tetap tenang. Kalau di rumah sakit juga harus menjaganya tetap tenang. Dan saya lihat bagus ya kalau di RSMH itu punya satu taman khusus untuk anak-anak gitu bermain. Dan di situ jauh gitu dari kamar pasien kan. Jadi ya itu akan cukup membantu gitu, ada tempatnya tersendiri anak-anak untuk bermain, sehingga tidak menimbulkan kebisingan gitu, sehingga pasien-pasien itu tidak terganggu. Sini dikatakan dalam Yesaya 32 ayat 17 dan 18, Yesaya 32 ayat 17 dan 18, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal untuk memberikan suasana yang aman. Dengan cara kita menenangkan diri kita sendiri, kita berbuat secara yang benar, dan bahkan akan timbul damai sejahtera. Bahkan di sini dikatakan tips-tips untuk menjenguk orang sakit. Nah ini kena banget gitu sama saya gitu ya. Saya sukanya yang rame-rame, bahkan saya sendirian itu nggak berani gitu, maunya rame-rame aja gitu. Tapi di sini dikatakan adalah kebaikan, ya, adalah yang terlalu banyak menjenguk si pasien. Berarti nggak salah gitu kalau misalnya saya gemes banget itu sama satpam rumah sakit itu kan. Kalau masuk, aduh, yang harus punya inilah apa namanya, nemtek ya, nemtek menjaga pasien lah, apa segala. Padahal kan kita kan mau menghibur mereka gitu yang sakit. Tapi ternyata di sini Ellen G. White dalam bukunya Firman Tuhan yang begitu indah mengatakan bahwa itu nggak boleh gitu, karena itu adalah kebaikan yang menyesatkan. Bahkan itu adalah sikap kesopanan yang palsu. Jadi orang waktu untuk beristirahat, karena takutnya mereka lelah dan membutuhkan istirahat, tempat yang tenang, juga tanpa gangguan. Di sini juga dikatakan bahwa bagi orang yang sedang dalam proses penyembuhan, bahkan yang menderita penyakit kronis, sering menguatkan dia, ya kasih hadiah kecil yang buat dia bahagia, udah, habis itu pulang aja, yang penting kita udah berdoa untuk dia. Kayak gitu. Bahkan COVID-19 ini juga bagus gitu ya, kita nggak usah jenguk, tapi kita tetap mendoakan seperti yang kita sudah lakukan. Apalah sebagai melihat, ya kok maaf kata kayak kotoran-kotoran dia atau hal-hal yang menjijikkan, tapi dianjurkan di sini setiap orang yang merawat itu harus tetap memberikan yang kita tadi sudah pelajari, bahwa harus tetap menyenangkan, harus tetap gembira, harus menunjukkan perhatian yang penuh dalam setiap perkataan dan tindakan. Oh, bagaimana caranya? Dalam buku ini dikatakan bahwa semua perkataan dan tindakan yang benar, yang cocok untuk para pasien itu dapat didapatkan dari Alkitab. Dari Alkitab kita bisa mempelajari prinsip-prinsip Kristus. Bagaimana kita bisa melayani pasien, itu artinya kita juga melayani Kristus. Sama seperti dalam Mazmur 25 ayat 35. Apa saja yang kita lakukan ketika kita memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, memberikan tumpangan, melawat orang yang sakit, itu sama aja kita melawat Tuhan. Itu sama aja kita merawat
Tuhan. Bahkan dalam Kolose 3 ayat 23 kita tahu bahwa semua yang kita lakukan, biarlah kita melakukannya itu untuk kemuliaan Tuhan saja, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perawat Kristen sambil melakukan perawatan untuk pemulihan kesehatan akan dengan senang hati dan berhasil menarik pikiran pasien kepada Kristus sebagai penyembuhan jiwa maupun badan. Dengan cara yang paling sopan dan paling lemah lembut, para perawat harus mengajarkan bahwa orang yang mau disembuhkan itu harus berhenti melanggar hukum Allah. Jadi katanya kalau orang yang sakit itu karena melanggar hukum Allah, berdosa. Jadi saya ingat, saya punya teman, sekarang dia udah jadi pendeta. Dulu saya pernah bilang sama dia, Kak, saya lagi sakit, saya lagi flu. Terus dia langsung bilang, itu karena kamu berdosa. Loh, kok bisa bilang berdosa? Iya, pasti kamu begadang kan, pasti kamu minum es kan, pasti kamu, ya gitulah, melanggar hukum Allah. Iya juga ya, bener juga gitu pikir saya. Nah, di sini juga katanya dibilang kalau kita seperti itu, kita harus berhenti. Ya, kita harus berhenti memilih kehidupan yang penuh dosa. Ya, jadi kita harus meninggalkan dosa itu. Saya dapat ilustrasi dari Ibu tadi pagi, Ibu Pendeta Wijaya. Bagaimana kita, coba Anda bayangkan, kita itu naik di perahu, tapi perahu itu ada dua. Satu kaki kanan kita di satu perahu A, kaki kiri kita ada di perahu B. Terus perahu itu sama-sama jalan. Bagaimana kita? Pasti kita akan terjatuh kan. Jadi kita harus memilih salah satu, ya yaitu kepada Tuhan gitu. Supaya kita harus memilih satu kepada Tuhan. Sama seperti warna gitu. Kalau misal kita hitam, ya hitam aja. Kalau putih, ya putih aja. Tapi jangan pilih abu-abu. Karena abu-abu itu cenderung warnanya hitam gitu. Dan apakah kita mau diperbudak oleh dosa? Apakah kita tetap mau melanggar hukum Allah sehingga kita tetap sakit? Ya, di sini dikatakan bahwa kita harus berhenti memilih kehidupan yang penuh dosa. Allah tidak dapat memberkati seorang yang terus-menerus mendatangkan penyakit dan penderitaan bagi dirinya sendiri karena dengan sengaja ya melanggar hukum surga. Aduh, ini sedih sekali ya. Kita udah tahu, tapi sengaja aja ngelakuin itu. Saya juga ini emang firman Tuhan ini pedang bermata dua gitu ya. Kita sama-sama belajar. Tetapi Kristus, nah di sini ada pengharapan. Tetapi Kristus melalui Roh Kudus datang sebagai suatu kuasa yang menyembuhkan kepada mereka yang berhenti melakukan kejahatan dan belajar berbuat baik. Jadi kita bersyukur ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Dan kita harus membuka hati kita supaya kita berhenti untuk melakukan kejahatan, bahkan kita mau belajar untuk berbuat baik. Dan kutipan terakhir di sini, mereka yang tidak mengasihi Allah akan senantiasa berbuat melawan kepentingan terbaik bagi tubuh dan jiwa. Tetapi mereka yang sadar akan kepentingan hidup menurut kepada Allah di dunia yang jahat sekarang ini akan rela berpisah dari setiap kebinasaan yang salah. Rasa bersyukur dan kasih akan memenuhi hati mereka. Mereka mengetahui bahwa Kristus adalah sahabat mereka. Dan dalam kasus kesadaran bahwa mereka mempunyai seorang sahabat demikian itu, lebih berarti bagi orang-orang yang sedang menderita dalam pemulihan kesehatan dibanding dengan perawatan yang dapat diberikan. Tetapi kedua bidang pelayanan ini penting. Keduanya harus berjalan bersama-sama. Jadi di sini katakan bahwa ketika kita sakit ataupun ketika kita merawat orang yang sakit, biarlah kita memberikan pelayanan kepada orang sakit itu sekaligus juga bagaimana kita bisa mengabarkan kebaikan Tuhan kepada mereka. Kita bisa mengajak diri kita juga bisa mengajak orang lain untuk lebih mengasihi Allah. Karena ketika kita mengasihi Allah, kita akan bisa untuk menurut kepada Allah. Dan ayat penutup kita pada malam hari ini, ayatnya terdapat Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita jangan takut. Jangan bimbang. Biarlah kita memberikan hati kita sepenuhnya, kita memberikan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita bisa menang.
sehingga kita bisa mengalahkan penyakitnya. Mungkin kita sekarang memiliki penyakit walaupun bukan penyakit secara fisik, tapi mungkin kita memiliki penyakit secara rohani. Karena kita memberikan hati kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa sembuh. Ataupun ketika kita merawat orang, biarlah kita merawat orang sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan, yang juga Kristus sudah ajarkan kepada kita. Dan biarlah, kalaupun kita tidak sakit ataupun kita tidak merawat sakit, biarlah pelajaran ini juga boleh menjadi pelajaran yang berharga untuk kita dan bisa menambah iman dan kepercayaan kita. Kita bisa mempelajari bagaimana yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan di kamar pasien. Yang lain bisa saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Levina yang sudah menyampaikan pelajaran pada malam hari ini dengan sangat simpel, sederhana, tapi mengena. Karena ini berhubung dengan mungkin sering kita lakukan ya, seperti menjenguk pasien, dan semoga firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Saat ini kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Hasitompul. Sebelum mendengarkan, sesudah mendengarkan lagu pujian, kita akan mendengarkan bacaan renubuat. Kepada keluarga Bapak Hasitompul, kami persilahkan. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Kami pilih pada jalan dalam bahaya. Dalam taufan, pelindung dalam bahaya. Yang selalu menemukan, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung dalam kuasa, kami pilih pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Walau kerennya, pelindung dalam bahaya. Kau saja penolongku, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalan. Baik, terima kasih untuk satu lagu pujian yang sudah disampaikan oleh keluarga Bapak Hasitompul. Saat ini kita akan mendengarkan bacaan buku renubuat yang akan dibacakan oleh yang pertama Ibu Jessi Manungkalit, yang kedua Saudara Jovan Ruturambi, dan yang ketiga oleh Saudari Stella Menawan. Untuk pembaca yang pertama, Ibu Jessi Manungkalit, kami persilahkan. Selamat Sabat buat kita semua. Allah akan menuntun umatnya apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 2. Allah mempunyai sebuah gereja di muka bumi ini yang merupakan umat pilihannya.
yang memelihara perintah-perintahnya. Pemimpin, bukan cabang-cabang yang menyimpang, bukan seorang di sini dan seorang di sana, tetapi sebuah umat. Tidak perlu ragu dan takut bahwa pekerjaan ini tidak akan berhasil. Allah adalah pemimpin pekerjaan ini dan Dia akan mengatur segalanya. Jika perkara-perkara membutuhkan penyesuaian pada puncak pekerjaan, Allah akan memperhatikannya dan bekerja untuk membetulkan setiap kesalahan. Marilah kita beriman bahwa Allah akan membawa kapal yang mulia itu. Ketika saya berlayar dari Portland, Maine ke Boston, beberapa tahun yang lalu, semua badai melanda kami dan gelombang-gelombang besar menggelombang-ambingkan kami. Lampu-lampu berjatuhan dan tangkai-tangkainya berguling ke sana kemari seperti bola. Para penumpang ketakutan dan banyak yang menjerit, menunggu ajal menjemput. Setelah beberapa saat, nahkoda datang ke atas kapal. Kapten kapal berdiri di samping nahkoda itu ketika sang nahkoda mengendalikan roda kemudi dan mengungkapkan ketakutannya tentang jalur yang menjadi arah perjalanan kapal. Maukah Anda mengendalikan kemudi ini? Tanya nahkoda itu. Sang kapten tidak siap untuk melakukan hal itu sebab ia tahu Bila mana engkau merasa bahwa pekerjaan ini berada dalam bahaya, berdoalah, Tuhan berdirilah pada kemudi. Bawalah kami melewati kebingungan ini. Bawalah kami dengan selamat menuju pelabuhan. Apakah kita tidak mempunyai alasan untuk percaya bahwa Tuhan akan membawa kita keluar dengan menang? Engkau tidak bisa memahami pekerjaan dari segala takdir Allah. Dengan pemikiranmu yang terbatas, biarlah Allah menangani pekerjaannya sendiri. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah membacakan bacaan Roh Nubuat. Saat ini kita akan memasuki sesi doa. Dan untuk pendoa yang pertama, yaitu Bapak Pendeta Desi Manungkalit, nanti akan menjelaskan atau menyimpulkan dari bacaan yang sudah kita dengarkan tadi. Ada 3 pendoa kita. Yang pertama Pendeta Desi Manungkalit, yang kedua Saudara Billy Manawan, dan yang ketiga adalah Ibu Ida Pardede. Tadi sudah saya bagikan kepada 3 pendoa, ada 14 pokok doa seperti yang biasa kita doakan. Sudah saya bagikan langsung ke tiap-tiap pendoa. Untuk yang nomor 1 sampai 5 itu didoakan oleh Pendeta Desi Manungkalit. Untuk nomor 6 sampai dengan 9 itu didoakan oleh Saudara Billy Manawan. Dan untuk yang nomor 10 sampai 14 didoakan oleh Ibu Ida Pardede. Ibu Ida Pardede mungkin boleh dicek ya. Tadi sudah saya kirim. Mungkin ada doa-doa tambahan. Tolong ditambahkan dalam doa Ibu Marlisa. Kurang sehat. Oh, oke Pak Pendeta. Kepada Saudara Billy Manawan nanti ditambahkan, kita doakan Ibu Marlisa yang kurang sehat. Supaya lebih pulih. Mungkin masih ada? Baiklah, apabila sudah tidak ada pada kesempatan ini, kami akan memberikan kepada Pendeta Desi Manungkalit untuk menyimpulkan bacaan Roh Nubuat yang sudah kita dengarkan tadi. Kami persilahkan. Baik, shalom, selamat malam dan selamat hari Sabat buat kita. Malam. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam aplikasi Zoom untuk boleh beribadah pada Vesper malam hari ini. Dan diperkenankan kiranya untuk menyampaikan kesimpulan dan boleh mohon izin share untuk screen saya. Oh.
Oke, kedengaran suara saya? Halo? Oke. Baik, nah subtema kita adalah Tuhan yang menanamkan karakteristik doa, menyinggung Nabi Elia. Dikatakan di dalam bahwa nama Elia sendiri memiliki arti Tuhan adalah Allahku. Dan nama itulah yang menggambarkan perjalanan hidupnya. Nabi Elia hidup kurang lebih 900 tahun sebelum Yesus atau 809, tepatnya sekitar tahun 850. Dan keteladanan hidup dan doa Elia itu menjadi harapan dan doa kerinduan kita juga, agar doa-doa dan permohonan kita boleh dijawab oleh Tuhan. Ketika tadi Miss Levina menyampaikan tentang kuasa doa untuk penyembuhan, saya pernah memohon kepada Tuhan, bahkan saya katakan saya lebih memilih untuk resign jadi gembala, asal Tuhan mau gunakan saya sebagai pelayan yang doa-doa saya ketika saya menjangkau orang, mendoakan orang, menginjil orang, memberitakan Tuhan, dan saya doakan sembuh. Ya. Tapi ya ternyata Tuhan tidak berikan. Ya. Nah kita tahu bagaimana kehidupan dalam konteks daripada Elia ini, yang di masa dia hidup adalah kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Tetapi Nabi Elia menunjukkan sebuah standar kehidupan dan kesetiaan yang tinggi, integritas yang paling tinggi kepada Allah yang mempercayakan dia untuk sebuah visi yang besar. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa Nabi Elia bisa begitu ya? Ya. Nah, malam ini coba kita akan renungkan. Saya tadinya coba membuat, sebenarnya ada 10 peristiwa dan tindakan yang mencerminkan karakteristik hidup daripada pelayanan Elia, tetapi saya hanya coba ambil 5. Yang pertama, dia berani melawan Raja Ahab atau Isabel istrinya dengan menubuatkan kekeringan, di mana hujan tidak akan turun selama 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun. Dia tahu bahwa konsekuensinya bila mana menentang raja, nyawa yang menjadi taruhan, nggak takut. Ya. Dia tidak takut, dia berani untuk menegur raja. Oleh karena, ya. Nah yang kedua, dia berani sendirian untuk melawan para pendeta Baal, nabi-nabi, dan bahkan membunuh 450 orang para nabi Baal tersebut. Kisah itu bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Yang berikutnya, yang ketiga, dia harus lari menyingkir dari amarah Isabel ke Gunung Horeb. Dia memilih Gunung Horeb, sebuah gunung di mana Allah pernah menyatakan dirinya. Gunung ini adalah gunung yang kudus. Yang keempat, dalam peristiwa tanah Nabot yang direkayasa, di mana Elia menubuatkan kematian Ahab dan Isabel. Mungkin boleh kita baca kisah itu.
supaya kita juga boleh merenungkan dalam hal apakah juga kekuatan saudara dan saya tahu atau tidak bahwa kita juga mungkin telah ada di dalamnya. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-15. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yezreel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang hanya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yezreel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang. Sekarang aku mendapat engkau. Karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan keluargamu, kata Tuhan, dan aku di situ Tuhan. Sama seperti keluarga Jerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baisa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Ayat 23 juga mengenai Isabel. Tuhan telah berjanji akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Dan kalau kita lihat di buku berikutnya, hal itu digenapi, ya, tentang nubuatan akan kematian mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah sebuah integritas, sebuah keberanian dilakukan oleh Nabi Elia untuk hal-hal baik tentang hak ajasi, baik tentang ketidakadilan, baik tentang kejahatan, baik tentang penyembahan berhala, dan yang lainnya. Yang terakhir, yang kelima, dalam 2 Raja-Raja pasal 1, ayat yang pertama, sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria. Lalu kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya mungkin tidak akan baca semua ayat ini sampai ayat 17, tapi dalam kisah ini, raja ini mengutus perwiranya sampai 3 kali. Membawa anak buahnya 50 orang, yang kedua juga demikian, tapi dalam kesombongan. Dan akhirnya mereka tewas semua. Hingga akhirnya yang ketiga, di dalam kerendahan hati, dia memohon
kepada Nabi Elia. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apakah ada kaitannya bahwa juga selama ini barangkali untuk kurun waktu yang saya juga tidak tahu memiliki kesombongan seperti perwira ini, dan akhirnya sekarang mengalami sebuah wabah yang kita tidak mengerti kapan berakhirnya. Ya. Untuk itulah mungkin kita diizinkan untuk berada di rumah, berkumpul bersama keluarga, mengalami PSBB, ya, social distancing, stay at home, ya, dan lain sebagainya. Mungkin adalah agar kita boleh merenungkan dan mencari apa dan bagaimana kehidupan kita. Dalam Maleakhi 4 ayat 5 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara dan bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, bila mana kita melihat bagaimana Nabi Maleakhi juga menyinggung dia, yang walaupun konteksnya ini adalah nubuatan juga tentang Yohanes Pembaptis, tetapi kita melihat kinerja dan integritas dia. Di dalam Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dia sama seperti kita. Dalam 3 hari ini khususnya saya bergumul dari sekian banyak yang kami doakan. Boleh dihitung dengan jari barangkali yang mengalami kesembuhan. Ya. Padahal kita juga adalah manusia biasa yang sama seperti Elia. Tapi kenapa karakteristik doanya itu yang selalu dijawab oleh Tuhan? Tapi kita sepertinya sudah sampai hari yang ke-36 ini ya. 36 ini sepertinya belum total. Memang dibutuhkan proses dan iman dan kesabaran untuk menunggu jawaban doa-doa kita, khususnya untuk COVID-19 ini. Ya. Sangat-sangat membingungkan, mengkhawatirkan dan lain sebagainya. Saya tadi dengar dari istri bahwa ada sepertinya surat himbauan dari Menteri Pendidikan, mungkin sampai Desember kah sekolah ini, ya. Telah ribuan perusahaan telah kolaps, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu yang telah di PHK. Kalau peristiwa wabah yang dulu-dulunya, ya, jutaan mungkin juga mati, tetapi ekonomi dunia tidak separah ini. Nah, inilah yang perlu kita renungkan dan kita mohonkan agar karakteristik doa daripada Nabi ini, Nabi Elia hamba Tuhan ini boleh menjadi bagian kita. Dalam pena inspirasinya dikatakan, karena Elia adalah seorang manusia dengan iman yang besar. Bahkan Yesus katakan, jika imanmu sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Ya. Iman yang besar sehingga Tuhan dapat menggunakannya dalam krisis kematian atas sejarah Israel. Pada waktu ia berdoa, imannya naik dan menggenggam janji-janji surga. Dan ia bertekun dalam doa hingga permohonan-permohonannya dijawab. Ia tidak menunggu hingga ada bukti lengkap bahwa Tuhan telah mendengarkannya. Tetapi ia bersedia untuk memperjuangkan segalanya. Berdasarkan tanda pertolongan Tuhan yang paling kecil sekalipun. Dan apa yang ia sanggup lakukan di bawah karunia Tuhan, semua orang akan disanggupkan untuk melakukannya dalam ruang lingkup kegiatan mereka dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Iman seperti ini dibutuhkan dalam dunia saat ini, yakni iman yang berpegang pada janji-janji firman Tuhan dan menolak untuk melepaskannya hingga surga mendengarkannya. Dari The Prayer halaman 138. Kita perlu iman juga sama seperti Hanaya, Misael, dan Azaria.
Sadrak Mesa Abednego yang berani mengatakan, ya Tuanku Raja, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Sebagai kesimpulannya, pembelaan Nabi Elia akan ajaran agama, perintah yang diajarkan juga kepada Musa, sehingga ia disejajarkan dengan Musa. Mereka berdua sama-sama sekarang di surga dan hadir bersama menguatkan Yesus di Taman Getsemani. Wow. Lalu kemudian, biarlah kita juga akan memiliki karakteristik doa dari Nabi Elia dalam membela kebenarannya, dalam meninggikan Allah kita, dalam memberitakannya, menceritakannya, dalam menjangkau, sekalipun dalam wabah ini kita bisa gunakan, kita punya gadget untuk menggenapi nubuatan Matius 24 ayat 14. Sehingga karakteristik doa Nabi Elia menjadi milik kita. Dan sebagaimana nanti Ibu Pardede sebentar, ya, hal-hal yang sama yang perlu kita doakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan telah menetapkan standar kesetiaan dan integritas kepada orang yang dipercayakannya di masa perjanjian lama, kepada Elia. Tuhan yang sama juga bisa mempercayakan hal itu kepada kita, asal kita juga memiliki kesetiaan dan integritas. Ya. Tuhan orang-orang yang benar-benar Dia akan gunakan sesuai dengan caranya. Sebagaimana Dia lakukan ini kepada Abraham, Yusuf, Daniel, Samuel, Daud, sampai kepada Nabi Elia. Dan kita pun dalam menghadapi wabah ini, mari kita tingkatkan kesetiaan dan ketaatan kita yang mungkin terus akan diuji sampai Tuhan Yesus datang. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita agar doa-doa permohonan kita seperti Elia dapat dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, kita Pendeta Semanung Khalid memulai berdoa.
Jessica, suaranya nggak kedengaran, kasih tahu. J, suaranya belum masuk, J. JJ, suara papanya belum masuk. Papanya di ruang sebelah kali. Putus. Habis pulsa bapaknya. Mana yang tersungkar? Ini ada ini. Ibu Semanung Khalid tidak ada. Pendeta Semanung Khalidnya terputus sekali. Ada 2 kamera, tapi yang satu nggak ada orangnya semua. Enggak, yang satunya ada tadi si JJ. Ya, nggak tahu kemana sekarang. Tapi Enggak, lagi ke kamar, kata bapaknya di kamar tadi. Mana Bapak JJ? Masih unmute Pendeta Semanung Khalid. Pindah ke sini aja ke kalian. Pindah ke kalian aja. Kesehatan yang sempurna. Demikian juga Tuhan untuk saudara-saudara kami dan wabah COVID-19 ini. Seperti Dennis Tilon, Ibu Mimi, Ibu Deborah Panggabean, Dr. Richard yang positif beserta istri dan anak-anak negatif. Namun, biarlah kami tetap berdoa juga untuk mereka agar Tuhan memberikan yang terbaik, yaitu kesembuhan yang sempurna, seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, semua tenaga medis di seluruh rumah sakit, baik yang ada di Medan, di Bandar Lampung, di Bandung, dan juga Manado. Bahkan para pekerja Tuhan maupun di rumah sakit yang lainnya, yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang terkena wabah ini. Tuhan, bungkus dan selimuti mereka, agar mereka jangan terpapar, sehingga juga akan berdampak kepada keluarga-keluarga mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan kemuliaan-Mu, sehingga mereka sementara menjalankan tugas mereka, tanggung jawab mereka, mereka tetap sehat dan sempurna tanpa ada wabah yang terkena kepada mereka. Tuhan, masih banyak doa kami yang akan disambung oleh hamba-hamba Tuhan selanjutnya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Biarlah doa-doa yang akan hamba-Mu sampaikan, biarlah doa-doa dalam 100 hari berdoa ini Tuhan, agar dapat menjadi kepujian dan bauan yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan berdoa yang pertama Tuhan, untuk ketahanan tubuh bagi para tenaga medis di seluruh dunia yang sedang berjuang dilanjutkan oleh hamba-hamba Tuhan. Virus corona ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memimpin, biarlah kiranya Engkau memberikan berkat kesehatan, Engkau memberikan berkat perlindungan Tuhan, agar kami semua, terutama umat-umat-Mu, terutama tenaga-tenaga medis, para medis, yang sedang bekerja di rumah sakit di dunia ini Tuhan, agar dapat melewati wabah ini, melewati pandemik ini dengan satu sukacita Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus Tuhan untuk pokok-pokok doa di jemaat kami Tuhan. Kami akan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada jauh daripada orang tua, yang masih bekerja Tuhan. Kami tahu pergumulan yang sedang mereka hadapi Tuhan, tuntutan kerja, baik dari perusahaan yang sedang mereka masuki, baik juga dalam perkuliahan bagi mereka yang berkuliah. Lindungi mereka Tuhan, berikan mereka berkat kesehatan, perlindungan agar dijauhkan dari virus yang sedang mengintai kami semua ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-umat Tuhan, terutama
umat-umat Tuhan yang setia di seluruh dunia ini Tuhan, terutama juga bagi setiap umat-umat Tuhan, anggota jemaat kami di Indonesia, baik itu secara khusus dalam jemaat distrik Palembang dan juga Sumatera Kawasan Selatan dan sekitarnya. Engkau berikan kepada kami Tuhan segala kecukupan kami Tuhan dalam kebutuhan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, kami mulai cemas akan kebutuhan kami sehari-hari. Kami sudah mulai kehilangan sumber penghasilan, sehingga itu dapat menyebabkan kami merasa gundah akan apa yang harus kami makan hari esok. Tapi biarlah kiranya Engkau memberikan perlindungan, Engkau berikan kecukupan Tuhan, dan juga Engkau berikan ketenangan kepada hati kami agar kami tetap bersandar kepadamu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami Tuhan. Setiap orang tua yang ada di rumah kami, dimanapun kami berada, agar mereka dapat dengan bijaksana selalu mengisi waktu bersama dengan kami para anak-anak, dan juga kami para anak-anak juga dapat secara baik dan juga dapat melalui masa-masa isolasi di rumah ini Tuhan dengan sebaik mungkin. Kau berikan kepada kami satu pemikiran yang baik, Kau memberikan satu harapan yang baik, Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan dalam iman kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keamanan gereja dan lingkungan sekitar gereja kami Tuhan. Tuhan, Engkau beberapa hari bahwa khusus di gereja kami mendapatkan satu teror Tuhan. Tapi kami bersyukur berterima kasih karena Engkau telah menjawab doa kami. Engkau telah memberikan ketenangan di dalam gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja yang ada di dunia ini, baik itu gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah selalu dijauhkan dari orang-orang yang niat jahat. Engkau selalu melindungi Ka'bah-Mu Tuhan agar tidak menjadi kisruh di kemudian hari. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Marlisa. Engkau berikan kepulihan bagi Ibu Marlisa yang sedang kurang sehat Tuhan. Biarlah berkat kesehatan, biarlah perlindungan-Mu Tuhan dan jamahan tangan-Mu yang menyembuhkan Ibu Marlisa dapat menjadi bagian kesehatan bagi dia Tuhan. Sementara doa ini akan dilanjutkan oleh pendoa yang berikut. Bapa di surga, melanjutkan doa-doa dari hamba-hamba Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi kami umat-umat Tuhan, biarlah Engkau boleh membantu kami ya Bapa di tengah-tengah krisis yang sedang melanda ini. Biarlah kami terus menggali lebih dalam lagi akan kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan biarlah kami dapat menggunakan lebih banyak lagi waktu kami untuk berdoa. Bahkan kami dapat menyingkirkan segala dosa-dosa kami, baik itu dosa-dosa kesayangan kami. Dan biarlah kami senantiasa lebih setia dan lebih dekat kepada Tuhan, sehingga meskipun dalam keadaan krisis ini, biarlah kami tetap setia dan berpengharapan di hadapan Tuhan. Dan kami tetap selalu bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di surga, hamba berdoa juga buat para pasien yang sudah sembuh dari virus corona. Terima kasih Tuhan oleh karena kesembuhan yang berasal daripada Tuhan yang telah Engkau berikan kepada mereka yang terkena virus corona. Bahkan kami berdoa buat pasien-pasien yang masih dalam perawatan akibat virus corona ini. Biarlah sebagaimana Engkau telah memberi kesembuhan kepada pasien-pasien yang terkena virus corona, biarlah kesembuhan juga boleh menjadi bagian para pasien yang masih terkena virus corona ini. Biarlah kesembuhan yang berasal dari Tuhan boleh menjadi bagian dari pasien-pasien yang terkena virus corona ini. Bahkan kami berdoa buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan dari pasien yang meninggal akibat virus corona ini. Biarlah Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka juga diyakinkan dan diberikan kekuatan dan menunggu janji dan pengharapan bila mana Engkau datang kedua kali, mereka bertemu dengan orang-orang yang mati terlebih dahulu di dalam kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah krisis yang sedang melanda ini, biarlah Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami ya Bapa, sehingga kami dijauhkan dari virus corona ini. Terlebih lagi kepada orang tua kami yang telah lanjut usia, yang rentan terhadap virus ini. Biarlah Engkau juga menjagai mereka
memberikan kekebalan tubuh dari surga, sehingga setiap orang tua kami boleh dipagari dengan malaikat di surga, sehingga mereka tetap sehat, dijauhkan dari virus corona ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk iman kami ya Bapak. Biarlah di tengah-tengah krisis ini kami dapat menunjukkan iman kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan cinta kasih kami, dengan kepedulian kami, khususnya kepada orang-orang yang terdampak virus corona. Bahkan melalui virus ini mungkin mereka kehilangan pekerjaan. Bantu kami Bapa, dengan cinta kasih kami dapat membagikan cinta kasih kami, kepedulian kami kepada mereka yang terdampak virus corona ini ya Bapak. Sehingga bagi kami yang memiliki berkat lebih, kami dapat membagikan berkat-berkat kami kepada orang-orang yang di sekitar kami, sehingga lengkaplah sukacita kami semua, karena kami dapat membagikan kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga Bapak berdoa buat umat-umat Tuhan yang mungkin tidak hadir pada acara di kebaktian di Zoom online ini. Kami percaya Bapak, walaupun kami tidak melihat mereka, tidak bertemu mereka di aplikasi ini, kami percaya berkat dan perlindungan yang sama akan menjadi bagian mereka. Sehingga bila mana saatnya kami bertemu dengan saudara-saudara kami ini, kami boleh bertemu dengan keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan tidak kekurangan satu apapun. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Aneta Sagala yang perawat di bagian rujukan COVID, yang salah satu dari anak donatur di Sumatera kawasan selatan ini. Biarlah Engkau memberkati dia pada saat dia bekerja ya Bapak, menangani pasien virus corona. Biarlah kekebalan tubuh yang berasal dari Tuhan boleh menjadi bagian dia, agar dia dapat merawat pasien dengan baik, dan terlebih dia juga diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan tentu Tuhanlah yang memberikan imunisasi dari surga, sehingga kami akan mendengar bahwa saudara kami ini, yaitu Aneta Sagala, akan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, banyak mungkin hal-hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami yakin percaya bahwa Engkau mengetahui setiap doa-doa yang belum sempat kami sampaikan, karena Engkau mengetahui segala kebutuhan kami. Dengarlah dan jawablah doa kami ya Bapa, kehendak-Mu jadi atas kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, terima kasih. Kita sudah baru saja menyelesaikan sesi doa. Saat ini kita akan menutup perbaktian kita pada malam hari ini. Kita akan bernyanyi lagu pujian dari lagu Sion nomor 430 dan dinyanyikan oleh keluarga Pendeta Hengki Wijaya, dan seluruh jemaat juga dipersilakan untuk bernyanyi tanpa menghidupkannya. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi, agar hatimu senang. Tuhan jawab doa pagi dan jawab doa siang, jawab doa malam sunyi, agar hatimu senang. Mungkin Yesus
mungkin datang malam sunyi, agar hatimu senang. Doa tutup oleh Bapak Hasyim Tombol. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang kebaktian ini, sehingga kebaktian ini Tuhan yang kami laksanakan dapat berjalan dengan baik. Tuhan Bapa kami surga, melalui kesimpulan roh nubuat yang disampaikan oleh pendeta hamba-Mu, barangkali biarlah kami dapat dikuatkan sehingga kami tetap setia untuk tetap kuat untuk setia kepadamu Tuhan. Tuhan Bapa kami surga, biarlah doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Tuhan sebagai jalan untuk memohon kepadamu agar setiap yang kami doakan itu dapat Engkau kabulkan sehingga kami semuanya dapat merasakan kasih setia kepada kami Tuhan. Bapa kami surga, berkati Tuhan para hamba-Mu yang telah mengambil bagian pada doa 100 hari malam ini Tuhan. Berkati juga kami yang telah mengikuti. Biarlah Tuhan semuanya memberkati kami Tuhan. Dan malam ini juga kami mohon kepadamu Tuhan agar Kau tetap menyertai kami sepanjang malam hari ini, hingga di besok pagi kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Ampuni dosa dan salah kami Pak, di dalam nama Yesus Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, baik. Mohon maaf jaringannya tadi rusak. Baiklah. Demikianlah rangkaian acara ibadah kita pada malam Kamis hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua umat-umat Tuhan yang sudah mengambil bagian, kepada semua partisipan, dan kami ucapkan juga kepada semua umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini ikut bergabung berbakti dalam aplikasi Zoom ini. Dan kami melihat banyak sekali tamu-tamu yang ikut bergabungnya pada malam ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Riasi dari Kedaton 7. Selamat datang ya Tante, selamat bergabung. Terima kasih sudah ikut dalam perbaktian di Jemaat Ratna. Ada juga Tante Erlinda ya, Tante Erlinda sudah bergabung. Sudah bisa ya. Selamat datang Tante. Untuk malam-malam berikutnya juga tetap bergabung ya. Dan ada juga Samuel sendiri yang beberapa waktu juga udah sering masuk ya, tapi kali ini dia masuk lagi dengan keadaan yang berubah, yaitu kumisnya yang semakin menebal akibat di karantina ya. Makin kece. Dan tetap kami ucapkan terima kasih sudah bergabung kepada Dr. Richard yang selalu setia bergabung dengan Jemaat Ratna ataupun Jemaat Distrik Palembang. Untuk malam-malam berikutnya, kami juga mengundang dokter untuk selalu hadir. Bersama-sama kita berdoa dalam acara ibadah satu berdoa ini. Begitu juga dengan ada nih, Jamal Marbun, Saudara Jamal Marbun. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung ya. Saudara Jamal Marbun. Terima kasih sudah bergabung. Dan ada lagi keluarga Nurlina M. Keluarga Nurlina M. Selamat datang ya, selamat bergabung dengan Jemaat Ratna di Palembang. Ada lagi di Pendeta Sempri ada masuk ya, tapi mungkin sudah keluar. Kami ucapkan juga selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah menyisihkan waktunya untuk bergabung bersama-sama dengan Jemaat Ratna berbakti. Dan pada kesempatan ini kami berikan kepada Pendeta Sumarmata untuk memberikan pengumuman. Selamat malam.
Terima kasih. Selamat malam dan selamat sahabat kita semuanya. Ya, kebetulan di sini hujan deras, sehingga suara juga kurang kedengaran. Jadi saya akan mengeluarkan suara yang keras ya. Baik, pengumuman untuk kita. Besok ibadah kita akan dimulai pada pukul 9. Dimulai dengan acara khotbah dan dilanjutkan dengan acara sekolah sahabat. Jadi kita akan dahulukan acara khotbah, baru acara sekolah sahabat. Besok adalah sahabat persepuluhan. Sahabat pertama di bulan April. Dan juga sahabat rapat majelis. Jadi kepada semua majelis, besok kita akan rapat majelis sesudah selesai acara khotbah. Kemudian acara 100 hari berdoa akan kita lanjutkan dimulai pada pukul 17.30 atau jam 5.30. Adapun yang melayani adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Leni Miranda Sihombing, lagu buka lagu Sion nomor 326, keluarga Bapak D. Sihaan. Doa buka Bapak Sariman Musewan, renungan firman Tuhan Bapak Daniel Saputra. Lagu pujian keluarga Bapak Tondo Prayitno. Bacaan Bukuron 2, yang pertama Saudari Frida Menggolan, dan yang kedua Saudara Andreas Marmata. Pendoa sekaligus kesimpulan Pendeta A. Simbolon. Pendoa yang kedua adalah Ibu Marmisa Tangkubolon, dan pendoa yang ketiga Bapak Boy Makadada. Lagu penutup dari lagu Sion nomor 236, keluarga Bapak Peu Manawan, dan doa penutup disampaikan Bapak T. Tobing. Inilah yang akan melayani di acara 100 hari berdoa untuk besok sore. Demikian pengumuman dari kami. Kalau ada pengumuman tambahan, kami persilahkan. Ya, mungkin disiapkan besok untuk jam-jam paginya. Marmata. Baik, kalau tidak ada lagi, Pendeta si Marmata. sampai di sini Pak Pendeta. acara ibadah kita pada malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih untuk kita semuanya. Selamat malam, selamat hari Sabat. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat sahabat Andrew. Selamat sahabat. Selamat Sam. Selamat sahabat Sam. Selamat sahabat. Selamat sahabat semuanya. Satu ya. Andrew apa Selamat kabar? sahabat Andrew dulu Andrew. Andrew selamat sahabat. Gabung lagi udah lama nggak muncul. Andrew di mana ini? Di kosan. Sem. Oh di kosan di Palembang ya. Semi setelah di karantina kondisinya bertambah ya. Saya terlalu bernian loh. Kabar Sam? Kurang baik Andrew. Keluarga Pendeta Septa. Selamat sahabat Ike. Bang Andrew pinjam duit. Selamat sahabat semuanya. Ikut kali Pak ya. Sahabat. Di sana hujan nggak Sam? Sam di sana hujan nggak? Kagak. Banyak berkat. Hujan. Selamat keluarga Bapak Tompo.
Selamat sahabat Marisa. Tante Marlisa, selamat sahabat. Semoga cepat sembuh ya Tante. Ya, kami doakan ya. Kita doakan. Tante cepat sembuh, sehat-sehat terus. Jelek kali sinyalnya. Iya, karena hujan sinyalnya jelek. Jelek. Sahabat Kak Marlisa. Nama sahabat Bang Andrew. Sama sahabat. Sama sahabat Om Daniel. Sahabat. Sahabat Tante. Ya, Nike, itu Bang Andrew kapan pulang di rumah? Iya. Kumisnya Samuel tebel banget sih. Kumisnya Samuel tebel banget sih dari rumah. kan kumisnya. Cukur dong. Oh iya. Samuel sama Andrew kok sama-sama nggak belum cukuran. Mau dicukurin nggak? Mau dicukurin? Gak ada yang cukurin, Miss. Nggak ada yang cukurin katanya Bu. Kan sini aku cukurin. Kok sama bentuknya sama Andrew dan Samuel. Jangan-jangan berapa hari nggak muncul udah langsung. 7 kali kalian dua, Bang. Ya ampun Andrew, besok bergabung ya. Udah lama loh kamu nggak muncul. Iya. Selama ini kami udah doain lu, Drew. Udah kami doain lu, kami bawa dalam doa setiap hari. Oh gitu ya? Ya ampun, potong rambutku itu Samuel. Ada kata yang ngurus kamu tuh. Pengen diurusin. Bangsa mirip sahrukan. Halo, Nike. Kalau Samuel Enes sudah tidur. Halo. Halo, kita Halo, Matua. Halo. Dulu ya. Dadah. Dadah, Matua. Stella. Dadah. Matua. Barusan mana itu? Dari sana kampung ya? Andrew dan Sam. Tapi nanti kan itu, ini kan udah ada tinggal ganti doang. Nanti itu harus. Ini bisa. Selamat malam semuanya ya, sama tim ya. Selamat malam sama sahabat, Tuhan memberkati.